Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan pembahasan khotbah berseri dengan judul 10 penghalang doa yang harus kita ketahui. Saudara-saudara, di dalam bagian-bagian sebelumnya Bapak Ibu dapat menyaksikan video yang sudah saya unggah, yaitu penghalang doa yang pertama sampai yang ke-9. Untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang utuh dan lengkap, saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menonton video-video sebelumnya, sehingga betul-betul kita mengerti dan memahami apa-apa saja dari sumber kitab suci Alkitab yang adalah firman Tuhan yang menjadi penghalang dari doa-doa kita kepada Tuhan selama ini. Saya tidak perlu lagi menyebutkan satu persatu, dan sekali lagi silakan tonton penghalang doa yang pertama sampai kepada yang ke-9. Dan pada kesempatan ini saudara, kita akan masuk ke dalam penghalang doa yang ke-10. Dan setelah komplit 10, saya berharap biarlah bagian-bagian firman Tuhan yang telah saya jabarkan ini dapat betul-betul menjadi sebuah introspeksi dan evaluasi bagi diri kita masing-masing. Masihkah selama ini kita menaikkan doa kita kepada Tuhan tanpa kita melakukan pemberesan atas segala penghalang-penghalang doa itu di hadapan Tuhan? Barangkali mungkin selama ini kita begitu samar dan tidak begitu jelas mengerti dan memahami, tetapi setelah saya menyampaikan firman Tuhan ini dan Bapak Ibu Saudara tinggal hanya menyimak, menonton dan mendengarkan, saya yakin kita akan mengalami sebuah kemajuan dan terobosan yang nyata di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, perlu saya ingatkan, sekalipun kita sudah belajar seperti ini, jangan pernah berpikir ketika kita sudah tidak lagi memiliki penghalang-penghalang doa itu, maka otomatis menurut maunya kita, menurut kehendak kita, menurut cara kita, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Tetap kita harus meletakkan kehendak Allah lebih tinggi daripada kehendak kita sendiri. Yang jelas tugas kita adalah menaati firman Tuhan. Tuhan yang bersabda, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Mari kita lakukan bagian kita selaras sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selebihnya itu adalah urusan tugas dan tanggung jawab Tuhan. Amin saudaraku. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan membacakan bagian firman Tuhan sebagai penutup dari 10 penghalang doa yang harus kita ketahui, yaitu dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu menedahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir ayat ini begitu eksplisit, sudah begitu jelas dan terang benderang, bahwa di sini ada firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Dikatakan, apabila kamu menedahkan tanganmu untuk berdoa. Saudara, kalau kita melihat dalam konteks Alkitab, adalah Alkitabiah, adalah benar kalau seseorang menedahkan tangan ketika berdoa. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi mungkin ada sedikit pergeseran konteks masa kini ketika berdoa. Ada yang lepas tangan seperti itu, tapi ada juga yang melipat tangan sambil menaruh lipatan tangan itu di dadanya. Saya pikir ini ekspresi yang tidak perlu dipertentangkan dan diperdebatkan. Tetapi yang jelas Alkitab menegaskan kepada kita,
apabila kamu menedakkan tanganmu untuk berdoa. Saudara, menedakkan tangan berarti kira-kira seperti ini. Menedakkan tangan kepada Tuhan merupakan gambaran atau melambangkan kita berharap kepada Tuhan. Kita memohon, meminta belas kasihan Tuhan. Supaya kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dan jawaban dari Tuhan kita terima dalam hidup kita. Tetapi dikatakan di sini, apabila kamu menedakkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Di dalam doa berkat dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera kepadamu. Betapa luar biasa, betapa indah berkat Tuhan dalam hidup kita ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tetapi di sini ada sosok manusia, bangsa Israel, mereka menedakkan tangan berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan memalingkan mukanya. Kalau Bapak Ibu Saudara bertemu dengan seseorang, di mana Bapak Ibu Saudara sudah sangat mengharapkan adanya komunikasi yang baik dengan seseorang itu, tapi seseorang itu langsung memalingkan mukanya. Itu menunjukkan ketidaksukaan, ketidaksenangan. Itu menunjukkan penolakan. Artinya, bangsa Israel di sini menedakkan tangan untuk berdoa kepada Allah, tapi ternyata Allah meresponi dengan memalingkan mukanya. Ini menunjukkan Allah tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan doa-doa bangsa Israel pada zaman itu. Bahkan dikatakan di dalam bagian berikutnya, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Coba. Jadi berdoanya bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi berulang-ulang berkali-kali berdoa. Tetapi Tuhan mengatakan tidak akan mendengarkan. Ada apa dengan bangsa Israel? Bukankah bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan? Tapi bangsa ini berdoa kepada Tuhan. Bahkan kalau kita baca nanti ayat sebelumnya, bangsa ini membawa korban-korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di dalam ayat sebelumnya, semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Ini menunjukkan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi Tuhan payah menanggungnya. Bahkan apa yang menjadi ibadah bangsa Israel menjadi beban bagi Tuhan. Kenapa demikian? Yesaya 1 ayat 15 bagian terakhir dikatakan, ayat ini menjawab apa penyebab Tuhan tidak mau mendengarkan doa-doa bangsa Israel. Sekalipun mereka berdoa berkali-kali berulang-ulang, Tuhan memalingkan mukanya dari bangsa Israel sekalipun mereka sudah menedakkan tangan. Kenapa? Sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara, ada organ tubuh yang disebutkan di sini. Tanganmu penuh dengan darah. Berarti ada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel melalui tangan mereka. Tangan mereka yang seharusnya terulur untuk memberikan kasih, kepedulian, belas kasihan kepada orang lain, tapi ternyata sebaliknya mereka menumpahkan darah. Coba kita bandingkan dengan terjemahan sehari-hari. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-15 dalam terjemahan sehari-hari saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu mengangkat tanganmu untuk berdoa, aku tak mau memperhatikan. Tak peduli berapa banyak doamu, aku tak mau mendengarkannya. Sebab dengan tanganmu itu kamu telah banyak membunuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti kehidupan bangsa Israel begitu bejat dan begitu jahat di mata Tuhan. Dalam konteks Tuhan menyatakan firman melalui Nabi Yesaya di dalam bacaan kita ini. Mereka masih tetap melakukan kegiatan ibadah mereka. Mereka masih tetap mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka masih menaikkan doa-doa yang berulang-ulang berkali-kali kepada Tuhan. Mereka menedakkan tangannya untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan memalingkan mukanya. Tuhan tidak mau tahu dengan doa-doa mereka. Kenapa demikian? Karena kejahatan mereka menumpahkan darah sesama manusia. Dikatakan di sini,
karena kamu telah banyak membunuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang perlu menjadi penerapan praktis bagi kita pakai untuk apa tangan kita ini? Coba kita renungkan dan pikirkan bersama. Dalam 1 minggu terakhir ini, kita pakai untuk apa tangan kita ini? Apakah tangan kita ini kita pakai untuk mencubit atau memukul anak-anak kita? Apakah tangan kita ini kita pakai untuk mengambil milik orang lain atau alias mencuri? Apakah tangan yang sama ini kita pakai juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang lain? Itu yang pertama. Mari saudaraku, disadarkan oleh firman Tuhan ini. Kalau selama ini kita menyalahgunakan tangan kita untuk sesuatu yang tidak benar, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kuduskan hatiku, kuduskan pikiranku, kuduskan perkataanku, kuduskan tanganku, bahkan juga kuduskan penglihatan yang selama ini kita melenceng dan menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita datang merendahkan hati kepada Tuhan, supaya hal itu tidak menjadi penghalang dari doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Saudara, dikatakan di sini, sebab dengan tanganmu itu kamu telah banyak membunuh. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan bertanya kepada saya, Pak Pendeta, saya tidak membunuh seseorang. Tapi ada ayat firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Yohanes, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat ini menegaskan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Berarti pada dasarnya dari sudut firman Tuhan ini jelas dan terang benderanglah bagi kita bahwa kita adalah tanda petik pembunuh manusia. Kapan kita menjadi seorang pembunuh manusia? Ketika kita menaruh kebencian, dendam, akar pahit di dalam diri kita. Tidak ada kerelaan untuk mengasihi, tidak ada kerelaan untuk berkorban dan mengampuni satu dengan yang lain. Saudara, ternyata kebencian di dalam diri kita ini yang identik dengan membunuh manusia. Hal itu menjadi penghalang dari doa-doa kita naik kepada Tuhan. Maka firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada kita, kalau kita ingin Tuhan menyendengkan telinganya dan Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan menyatakan belas kasihannya di dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari saudaraku, tebarlah kasih, bagikanlah kasih kepada sesama manusia. Bukankah dikatakan dalam bagian firman Tuhan yang lain, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu bertitik tolak dari kasihilah sesama manusia seperti Kristus mengasihi kamu. Teladan kita yang sempurna dalam mengasihi, yang realita karya dan perbuatannya telah hadir menyejarah di tengah-tengah dunia ini adalah kasih Kristus yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, oleh sebab itu, apa yang menjadi penghalang doa bagi kita, khususnya di dalam penghalang doa yang ke-10 ini? Ketika tangan kita atau perbuatan kita tercemar di mata Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudaraku datang kepada Tuhan sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Tuhan, ampuni aku, kuduskan, sucikan hidupku, tanganku, perkataanku, perbuatanku, penglihatanku, seluruh keberadaan dan hidupku. Sucikan, kuduskan, tahirkan Tuhan. Bahkan berikan aku kekuatan untuk memiliki sebuah komitmen hidup menyenangkan dan berkenan kepadamu. Saudara, biarlah 10 penghalang doa ini betul-betul menjadi sebuah evaluasi dan koreksi serta introspeksi yang menyeluruh dalam diri kita, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang dikenan dan berkenan kepada Tuhan.
Nantikan Bapak Ibu Saudara khotbah berseri berikutnya di dalam video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.